aku suka baca artikel-artikel juga kan bahwa terlalu sering memposting foto anak itu nggak bagus juga Yes. gitu. Lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Jadi aku kalau moto anakku yang lucu paling aku kirim ke mamaku, kirim ke nenekku gitu supaya mereka lihat atau post di close friends. Hi Insert Nizan, welcome back to iTalk only on www.insertlife.com when someone's story is a history and always with me Maria Christie. I know it's been a 3 weeks gitu ya, kayaknya aku nggak mengucapkan slogan itu karena kemarin kamu tahu dong bahwa program kita tuh baru ulang tahun. Jadi memang kita kayak fokus banget sama 20th anniversary of Insert. So once again welcome back to iTalk. Tapi di episode welcome back kita hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa yang hadir dengan karya yang luar biasa buat kamu Jakarta Selatan people gitu ya. Ini kayaknya kayak akrab banget sama kata-kata sleep call. Yes, kita kedatangan cast and crew dari sleep call. Tapi sekarang please welcome dulu yang pertama on the first court, Laura Basuki and Keke Della. Aku bener ya ngomongnya ya kayak Jakarta Selatan people itu memang kayak musiknya kan lebih deket sama kata-kata sleep call, bener gak sih? Jujur aku baru tahu kata-kata sleep call gara-gara main film ini sih. Iya sama. Emang seingat aku sih kalian masih di early 30s ya umurnya. Tapi kayak masa nggak akrab? Enggak. Iya ding. Iya dong. Kamu jangan lupa aku kayak jadi gue selalu set aku middle ya. Kamu kayak pas banget middle 30 ya. Tapi masa sleep call itu maksudnya bukannya Nggak tahu itu. Apalagi zaman aku SMA kuliah kalau Oh, iya. pacaran itu kan mahal banget ya telepon. Jadi pakai telepon rumah yang dihitung menitnya kayak udah 5 menit nih, bentar lagi 100.000. Oh wow, mahal juga ya. Tapi iyalah pokoknya nggak tahu sejak kapan. Tapi yang jelas ketika mungkin anak-anak selatan tuh bikin sebuah jargon. Tapi kan tahu dong kalau misalnya kayak ada kamus anak Jaksel tuh tahu dong. Nggak update lagi. Kamu update nggak? Enggak lagi. Ih, parah banget Agak sih. kuper nih emang. Tapi nggak masalah, tapi ini malah justru mungkin kayak memberi warna tersendiri buat sleep call-nya itu sendiri ya. Tapi nanti kita juga akan ngobrol sama another cast juga, sama nanti akan ada Mas Fajar juga yang hadir di sini. Tapi sebelumnya kita mau ngobrol dulu sama Della, sama Kak Laura as a person. Karena aku tuh percaya ya, setiap karya yang baik itu sebetulnya dilahirkan juga dari karakter pemainnya yang baik. Either pada saat dia memainkan karakternya atau memang karakter orangnya aja gitu kan. Nah kalau Kak Laura sendiri nih, aku mau mulai dari Kak Laura dulu. Kamu tuh kan, kamu pernah dengar gak kalau kamu tuh dibilang kayak Song Hye Kyo-nya Indonesia? Aku setuju. Kamu pernah dengar gak sih? Kamu pernah nyampe gak ke telinga kamu Kak? Iya, ada yang ngomong kayak gitu, cuman aku nggak dengerin sih. Beda banget, jauh langit dan bumi deh. Reaksi warga kayak yang kayak, tapi kadang kamu setuju kan? Aku setuju. Kalau Laura tuh yang makin tua, makin muda tuh gimana ya? Iya, nah aku tuh sebagai sesama wanita gitu ya mau nanya gitu. Kamu tuh menerapkan gaya apa atau mungkin step-step apa dalam daily skincare kamu? Karena kayak, wow awet muda sekali ya. Aduh, aku kalau misalnya traveling sama teman-teman cewekku gitu ya, baru sadar bahwa stepku tuh yang paling sedikit. Aku yang penting bersihin muka, Oke. bersihin muka, cleansing oil, cuci muka, abis itu pelembab satu doang, udah. Hah? Kalau temanku tuh ada beberapa step. Toner, gitu-gitu nggak sih Kak Della juga? Ada essence, ada apalah segala macamnya. Aku cuma pelembab satu dan udah bertahun-tahun pakai itu. Oke. Udah. Berarti we can say bahwa kamu tuh dianugerahi dengan kualitas kulit yang bagus gitu ya. Iya, amin deh. Berarti gift ya, jadi kayak pelembab doang tapi sekinclong ini pemirsa. Tapi kamu kalau berarti tahun ini berapa tahun seorang Laura Basuki tuh berkarya di dunia film? Aku syuting pertama kali film itu tahun 2008. Which is 13 years berarti dong? Ya. Ya kan, 2008 ya, bentar 15 Ya, tahun. Ya, 15 tahun. Terekspos make up yang juga lumayan bumbayah pastinya, lumayan sering daripada orang biasanya. Tapi punya kualitas kulit yang kayak gini luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Laura Basuki ya. Tapi kalau kamu sendiri Kak ngelihat kecantikan seorang wanita, itu yang didefinisi seorang Laura Basuki itu apa? Aku ngeliat sebenarnya semua orang punya kecantikannya masing-masing ya.
kadang orang selalu nggak pede dengan fisiknya, tapi kalau karakternya dia menarik, dia punya skill tertentu yang nggak semua orang punya, itu pasti dia jadi cantik luar biasa gitu kalau menurutku ya. Kalau yang dilakukan seorang Laura Basuki untuk pop up kecantikannya itu biasanya apa? Harusnya Dela ini. Nanti Kak Dela ada gilirannya kok. 5 menit pertama kita nggak kalori dulu aja, betul 5 menit kedua udah ke Dela ya? Aku nggak pernah terlalu mikirin itu sih, appearance fisik gitu nggak terlalu mikirin. Aku olahraga seperlunya, secukupnya. Makan juga aku nggak terlalu menjaga, yang penting happy. Aku membina kerjaan dengan happy, membina keluarga dengan happy. Yang penting itu. Jadi kalau fisik tuh aku nggak terlalu fokus on gitu. Ngaca gitu jarang banget. Ya, lebih mikirin kebahagiaan di dalamnya aja. Apa mungkin sebuah statement sering ngaca tuh mengambil aura kita tuh ada benar adanya gitu. Karena tadi dia bilang kayak ngaca juga jarang gitu kan. Jadi aura tetap ada gitu ya. Nah sekarang mungkin kita back to Kak Dela gitu. Nah kalau Kak Dela ini aku lihat di Instagramnya kamu tuh termasuk seseorang yang cukup estetik juga dan sering traveling. Bener gak sih Kak? Betul. Ada Lebih ke travelingnya benar. tapi kalau untuk estetiknya Enggak deh kayaknya. Estetik dari mana sih? Enggak, kamu tuh ngambil angle fotonya bagus-bagus. Bagus-bagus. Kayak Iya. kamu punya mata fotografer gitu Oh iya? loh. Oke. Foto jalanan aja bagus dia kan. makanya estetik banget kan. Tapi kalau ngomongin traveling gitu, biasanya kamu ada plan nggak? Atau kayak ada rencana atau mungkin keharusan, wah pokoknya tahun ini, setahun tuh minimal aku tuh kayak 1 kali lah punya durasi traveling yang sekian-sekian untuk demi kebahagiaan aku. Kalau aku iya. Aku tipe orang yang mengambil energi positif itu dari alam. Oh, Jadi gitu. kalau kayak udah kelamaan di kota aku pusing. Oh gitu. Jadi kayak aku mau recharge energi, oke aku traveling gitu. Biasanya lebih suka ke travelingnya tuh, berarti kalau kabur dari kota, berarti kan langsung ke alamnya Iya. tuh lebih suka gunung, pantai, atau hutan mungkin? Semuanya. Tapi kalau suruh dipilih satu deh. Gak bisa, paling gak bisa. Oke. Karena kalau gunung menurut aku bisa apa ya, kalau naik gunung itu kayak meditasi gitu kan. Orang meditasi dengan cara beda-beda, ada yang yoga dan yang lainnya. Kalau aku naik gunung itu caraku untuk meditasi gitu. Meditasi ke diriku sendiri juga plus ke yang maha kuasa gitu kan. Kalau ke laut gitu biasanya aku diving, free diving gitu. Ya. Itu juga bagian dari meditasi, tapi kalau ke laut biasanya kayak menetralkan energi sih. Kan Iya, hebat banget. iya kan kalau aku percaya sih air laut itu bisa menyucikan diri gitu. Kalau kita di Bali, Oh oke. orang kan pada menyucikan diri kan ada ya upacaranya kalau nggak salah itu Iya. di Bali itu ada upacara menyucikan diri itu masuk ke dalam laut gitu. Diupacarin dulu masuk ke dalam laut nanti keluar lagi gitu. Oh nice. Aku disuruh naik gunung stres sih. Nervous, takut jatuh, deg-degan. Yang ada bukannya zen malah agak gila. Kehidupannya. Tapi berarti kamu juga maksudnya dapet pasangan yang juga cukup suka traveling kan, itu Kanino. Jadi kayak mungkin dapat partner yang seirama juga kali ya. Dia travelingnya lebih ke kota sih daripada Itu akhirnya gimana? Kayak misalnya pas, oke kita mau traveling bareng nih. Tapi dia lebih suka kota, kamu lebih suka alam. tengah-tengah. Misalnya ke Jepang gitu kan. Ya udah kota kan, nanti beberapa hari di kota langsung oke tapi tetap ya ke Fuji ya. Oke Fuji gitu. Jadi bisa dapat tengah-tengah tuh. Terus kalau ngatur jadwalnya sama Kanino? Ngatur dia kayaknya dia lebih ini sih, lebih pinter untuk ngatur jadwal mau kemana. Kalau aku sih tinggal ngikut aja. Oh, termasuk yang plakma ya. Jadi kayak yaudah deh ikut aja deh. Ngikut. Kanino berarti kalau urusan liburan lebih yang koleris. Iya, dia terschedule lah. Besok makan apa, kemana. Oh iya, makanya cocok ya. Kamu sama Kanino udah berapa tahun? Tahun ini? 4 tahun? Oh wow, oke, nice. Nah, berbicara mengenai pasangan juga gitu ya, dan kalau Laura ini juga kalau nggak salah udah 11 tahun ya? 12. 12 tahun, wow, satu putaran sio ya kan? Satu putaran sio dong. Dan kita pun sebagai infotainment gitu ya, jarang mengabarkan kalau Laura ini, dan juga Dela bahkan dua cewek ini ya, jarang banget masalah pasangannya tuh terekspos dengan hal-hal yang negatif. Iya dong? Do you guys agree, right?
Iya. Nah, kalian termasuk orang yang ngejaga juga supaya nggak terekspos media terlalu dalam, atau mungkin termasuk selebriti yang bersyukur gitu ya, yang puji Tuhannya jarang tuh dikorek-korek sama media gitu. Jadi kayaknya aman-aman aja tuh. Kayaknya nggak ada juga yang bisa dikorek-korek. Biasa-biasa aja. Aku juga memang sebenarnya jarang membagikan ke publik gitu tentang keluarga. Biasanya yang aku post di sosial media ya kerjaan-kerjaan aku aja gitu. Karena aku ngerasa mereka juga pasti butuh privasi sendiri. Jadi yang aku bagikan di media sosial ya cuman film-film terbaru, iklan terbaru gitu-gitu aja sih. Aku penasaran kalau ini sebelum nanti ke Kadela. Karena kalau Kadela Nino tuh juga dia kan berkarya dunia entertainment juga kan. Kalau kamu nih menemukan titik tengahnya bahwa kadang-kadang kan misalnya kayak dia ada foto anaknya lucu banget nih yang kayak gemes banget gitu, tapi kayaknya ini terlalu personal deh. Udah kayak diedit, kasih caption, terus kayak mau post gitu kayak enggak deh. Kadang-kadang kan ada momen-momen kayak gitu tuh. Untuk batasan supaya this part I wanna share, this part I don't wanna share. Biasanya kamu nemuin line-nya itu gimana? Aku suka baca artikel-artikel juga kan bahwa terlalu sering memposting foto anak itu nggak bagus juga gitu. Lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Jadi aku kalau foto anakku yang lucu paling aku kirim ke mamaku, kirim ke nenekku gitu supaya mereka lihat, atau post di close friends. Oh nice. Close friend adalah jalan ninjaku. Kalau Kadela gitu juga nggak? Nggak tahu ya, aku kalau sama Nino memang tipe yang ya kalau membagikan yang seadanya aja gitu. Maksudnya kita berdua memang nggak mau kehidupan pribadi kita jadi konsumsi publik gitu. Kalau mau dikonsumsi publik yang pekerjaan kita aja gitu. Kayak promo film, promo pekerjaan yang sekarang aku lagi jalanin atau Nino lagi jalanin gitu. Nah kalau misalnya kalau kan tadi udah termasuk yang ibu bekerja gitu ya. Kadang-kadang tuh ngomongin seputar komentar dan juga kedekatan netizen ketika seseorang selebriti itu membagikan kehidupannya, mereka jadi quote-unquote maha tahu tuh. Iya. Bubur anak itu harus encernya segini. Padahal dia kan ada di video. Kayak, dia mana tahu itu kadar lembeknya, kadar setera lah pokoknya. Kalau kamu sendiri sering nggak mendapatkan mungkin komentar-komentar negatif yang cukup menjengkelkan yang datangnya dari netizen bukan ke karya kamu, tapi malah ke kehidupan pribadi kamu gitu. Nah, salah satu cara aku ngejaga privacy juga adalah kolom komentar itu aku batasin. Jadi yang bisa komen di Instagram aku itu orang-orang yang aku follow. Jadi orang-orang yang aku kenal itu yang bisa komentar. Karena menurutku kalau orang-orang yang nggak terlalu kenal aku, takutnya menjudge hal yang bisa menyakitkan suamiku mungkin atau menyakitkan keluarga aku. Jadi untuk menghindari itu aku lebih baik nggak usah baca. Nah itu juga bisa jadi tips bagi yang belum nikah ya. Mungkin Kadela nanti punya anak dan juga lain-lain jadi bisa kayak ini ya. Udah umur berapa sih Kak? Umur 7 sekarang. Oh wow, jadi 5 tahun rumah tangga terus baru dapat Owen gitu ya. Terus berarti sekarang dia di TK Sekarang udah SD kelas 2. Baru naik kelas 2. 5 tahun SD kelas 2. Oh sorry. Oh iya 7 tahun ya. 7 tahun SD kelas 2. Berarti kalian jadi mami yang suka nganter anak dong. Kalau nggak syuting. Ya. Tapi kalau misalnya kamu sendiri berarti ya benar sih. Owen 7 tahun, pernikahannya 5 tahun dulu baru dapat Owen jadi 12 tahun. Apa yang menurut Kalora bisa menjadi fondasi yang kuat sehingga perjalanan kamu bersama dengan sang suami itu 12 tahun masih adem ayem puji Tuhan dan masih bertahan sampai sekarang? Sebenarnya saling percaya aja itu udah kuncian sih menurutku. Jadi dia membebaskan aku untuk kerja, aku juga membebaskan dia untuk kerja, saling support satu sama lain. Otomatis kalau hobi masing-masing bisa dijalani akan bahagia sih menurutku. Oh nice, jadi punya ininya sendiri ya. Kalau Kadela sama Kanino? Apa ya? Komunikasi sih yang paling penting. Karena kita sama-sama sibuk kan. Jadi harus ada komunikasi yang bagus lah di antara kita gitu. Biar nggak ada hal-hal yang kita tidak mau terjadi ya kan. Semua harus di-explain. Aku hari ini ngapain. Dia juga kayak gini ngapain. Dan yang paling penting yang kata Kalora bilang kepercayaan itu paling penting. Itu sih. Apalagi kan maksudnya Kanino juga termasuk orang yang dia quote unquote dia kan penyiar juga kan Kak? Iya. Jadi kayak komunikasi juga lumayan oke gitu ya. Tapi kalian berdua gitu ya walaupun tidak mengenal sleep call pada saat masa pacaran. Nah kalau Kadela deh
Kamu akhirnya setelah itu tahu nggak bahwa mungkin beberapa momen kamu telepon yang sampai malam, oh anak-anak ngomongin itu sleep call. Iya, aku akhirnya gitu. ternyata aku selama ini sleep call. Baru kebuka matanya. Tahu. Cuma teleponan doang ya. Biasanya kayak video callan doang kan, kayak video callan aja udah sampai ketiduran. Tapi nggak tahu kalau ada istilah sleep call itu. Cuma nanti kita googling juga ya, kayak sleep call tuh istilahnya pertama kali dicetuskan tuh oleh siapa? Iya, benar. Gitu loh. Kayak sleep callan, padahal ya dia dulu udah ada, cuma ya teleponan Nggak aja. ada istilahnya aja gitu Oh, kan. teleponan malam-malam sampai tidur. Kalau enggak, ya sampai mau tidur aja gitu kan Udah, biasanya. Udah ngantuk nih gitu. Iya. Tapi Kak Dela sama Kak Laura gitu ya. Kak Laura dulu deh berarti. 12 tahun gitu pernikahan, masih sering nggak teleponan mungkin pada saat keluar kota, pas kamu syuting gitu, bener-bener yang sampai ngomong ngantuk banget, either with your husband atau your kids? Oh iya, kalau syuting di luar kota sih terutama ya teleponan sama suami tuh bisa cukup panjang untuk menceritakan hari ini gimana. Tapi kalau udah ngantuk ya udah tutup. Kalau sama anak? Kalau sama anak biasanya agak rumit tuh. Karena syuting kan kadang kelarnya subuh atau kelarnya malam banget dia udah tidur, belum sempat teleponan. Dan aku tipenya kalau syuting itu jarang sekali pegang handphone. Kalau keburu aja misalnya tiba-tiba hari ini kelar syutingnya cepat, baru bisa teleponan gitu. Tapi yang penting komunikasi paling tetap dijaga ya. Nah Kak, kamu kan juga termasuk ibu yang bekerja gitu kan. Dan anak kamu juga sekarang udah mulai ngerti tuh 7 tahun, kelas 2 udah bisa ngomong dan lain-lain. Ada gak sih momen-momen dimana kamu merasa mungkin kayaknya aduh aku nih salah gak ya ninggalin dia? Atau mungkin sebagai ibu bekerja yang kadang-kadang tuh pikirannya banyak judgment yang negatif baik dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Kamu mengalami itu gak? Aku ngerasa beruntungnya sebagai aktor tuh aku bisa memilih kapan aku mau kerja, kapan enggak gitu. Okay. Dan biasanya syuting kan paling memakan waktu sebulan, 2 bulan maksimal. Aku bisa milih misalnya, oh aku udah cukup banyak ninggalin anak, kayaknya aku cukup 2 judul aja tahun ini atau 4 judul bisa nih karena aku sempat break. Jadi aku bisa memilah-milah kapan syuting, kapan enggak. Terus kalau ngerasa bersalah sih sebenarnya enggak ya. Karena aku ngerasa aku nggak mau kehilangan juga. Aku pengen menikmati peranku sebagai ibu, tapi aku juga pengen mengejar karir yang aku sukai juga gitu. Jadi sebisa mungkin dua-duanya balance. Support suami? Oke banget sih. Langsung ngomong kayak tanpa sepersekian itu kayak oke banget. Oke banget supportnya. Apa? Kalau if you mind to share gitu, apa yang menurut kamu kayak simple things dari suami kamu yang bisa mendukung kamu, jadi kamu bisa punya portion as a Laura Basuki, as a actress, and also as a mom at the same time? Dia nggak pernah membatasi peran-peran apa yang boleh dan tidak boleh diambil. Jadi dia tahu kalau aku akan ambil sebuah peran itu pasti aku suka dan akan menikmati, ya go ahead katanya. Terus dia juga selalu support sih, misalnya pengen tahu yang direct siapa, film-filmnya sebelumnya apa, terus lawan mainnya siapa, ceritanya kayak apa. Jadi dia benar-benar pengen tahu dan selalu nanya update tiap hari ini syutingnya kayak apa sih, pengen denger ceritanya gitu. Ada do and don'ts-nya nggak? Nggak ada tuh. Oh jadi kayak dia membebaskan aja ya? Membebaskan peran apapun, mau kayak apapun terserah. Dia percaya aja. Nice. Kak Dela? Kenapa? Lina juga sama, kalau misalnya kamu kayak mau ngambil peran gitu, tiba-tiba ada kualifikasinya nggak? Apalagi kan misalnya kayak dia kerja di dunia entertainment juga ya, kayak jangan di sini deh, karena kayaknya benernya kurang oke deh gitu. Enggak sih, sama-sama ngebebasin juga. Oh gitu. Kan aku juga membebaskan dia berkarya, gantian. Tapi kalau kamu sendiri gitu ya, misalnya nanti one day, I don't know, misalnya kamu berkeluarga dan pengen punya anak gitu, kamu udah punya rencana belum Kak? Misalnya kayak aku pengen banget nih di usia pernikahan sekian gitu ya, punya rencana untuk gak kerja dulu deh, kayak pengen jadi full time mom dulu deh, atau mungkin kayak termasuk kayaknya gue harus kerja deh nih pada saat udah nikah nanti. Enggak deh, kayaknya aku bakal sama kayak Kak Laura deh. Nggak bisa diem anaknya soalnya. Aku malah kalau diem di rumah kelamaan tuh stres. Jadi emang harus keluar. Jadi harus keluar ya. Iya. Tapi ada nggak? Keluar tuh maksudnya melakukan sesuatu kegiatan ya. Bekerja yang paling penting sih. Tapi ada nggak momen-momen dalam kehidupan Kak Dela gitu ya, dimana kamu tuh benar-benar nggak bisa quote unquote bebas gitu berekspresi dalam hal apapun gitu, mungkin pada saat sakit atau mungkin pada saat kamu down in life gitu? Mungkin waktu saat pandemi kali ya, kita nggak boleh keluar kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Aku sempet stres banget sih itu, sampai rambutku tuh rontok.
rontoknya parah banget, diginiin aja tuh, wah parah banget. And then how you handle it? Waktu itu aku nulis akhirnya. Oh, oke. Jadi aku diam, tapi pikiranku yang jalan-jalan. Oh, Dan nice jadilah banget. buku. Jadi buku, udah terbit Sudah, tahun lalu. tahun lalu. Judulnya Apa Biru judulnya? Kelana. Judulnya Biru Kelana. Biru Biru Kelana. Kelana. Kalau sedikit cerita seputar Biru Kelana tuh apa yang akhirnya kayak seorang, ini menarik ya, jadi kayak seorang aktris, dia juga menulis juga, jadi karya juga, bahkan tapi di saat-saat turbulence hidupnya gitu, bukan saat-saat baik-baik aja gitu. Biru Kelana itu sebenarnya jurnal aku dari 2016 sih, 2016 ke 2017 tentang perjalanan. Dulu aku pernah istilahnya titik terendah dalam hidup, manusia kan pasti punya titik terendah dalam hidup, dan itu terjadi sama aku di tahun 2016. Dan waktu itu aku nggak tahu harus gimana caranya untuk memperbaiki diri dan apa ya, untuk kalau kata anak zaman sekarang tuh healing gitu. Dan akhirnya aku naik gunung. Oh. Habis itu aku belajar free dive dan diving, jadi istilahnya aku bisa sembuh di alam. Makanya judulnya Biru Kelana, itu biru kan Langit. langit, istilahnya aku naik gunung kan, dan laut, jadi birunya laut dan birunya langit dan berkelana. Nice. So,